Dan baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Nggak usah basa-basi panjang lebar bertele-tele opening segala macam, nggak penting itu. Langsung inti-intinya aja biar cepet. Ini ada daun sirih ya. Ini daun sirih yang biasa dikatakan sebagai pestisida nabati atau pestisida organik. Biasanya banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube, Instagram, Facebook, Google. Banyak sekali artikel-artikel dan video-video di YouTube itu yang kita tonton. Ini omong kosong ini ya. Saya langsung aja ngomong kayak gitu biar cepat informasinya, nggak usah bertele-tele kalau kasih pembuktian dan kebenaran. Omong kosong ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar atau nonton video informasi bahwa daun sirih ini kita buat ekstraknya untuk sebagai pestisida hayati atau organik ya, nabati, lalu kita semprotkan pada hama, pengendalian hama, pembasmi hama, pemberantasan hama, mana ada. Saya udah buktikan, berkali-kali saya buktikan juga. Campur ini bukan tunggal aja ya. Kalau tunggal itu kan kita buat ekstraknya, pekatannya, lalu kita semprotkan. Ya, itu tunggal, hanya satu bahan saja. Nah, ini saya kombinasi. Ini yang baru saya buat ini kombinasi dengan yang paling sakti. Ini daun sirih, saya kombinasi dengan daun sambiloto dan daun pepaya. Bayangkan ini 3 bahan ini. Daun sirih, daun sambiloto, daun pepaya. Apalagi yang kurang? Masih juga nggak ada efeknya. Jadi sudah ini omong kosong ya. Omong kosong ya tetap omong kosong ya. Seperti itu. Jadi gini. Kalau misalnya artikel yang meneliti ya di luar negeri, universitas di Inggris itu pernah meneliti ini, yaitu saya percaya, websitenya terpercaya. Di sini daun sirih ini mengandung banyak enzim. Yang pertama, itu dia ada enzim kapikol, ya, itu juga pengendali hama, antiseptik juga. Kemudian ada enzim seperti fenol, itu ada juga di daun sirih. Kemudian apalagi tanin, ya sudah pasti semua tanaman punya tanin. Kemudian apalagi, saya lupa yang paling tren ini dari daun sirih. Oh, minyak atsiri, ya, minyak atsiri. Jadi ini yang paling dibuat marketingnya itu minyak atsiri. Dengan alasan bahwa minyak atsiri itu nanti bisa sebagai disinfektan atau penangkal bakteri dan jamur ya. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau kita hanya baca-baca artikel seperti saya ya, Bapak Ibu seperti saya suka baca-baca artikel, zong, kosong isinya ya. Karena apa? Karena teori itu penelitian di laboratorium, bukan pengujian di lapangan. Saya ulangi bahasa saya, tolong didengar dengan baik. Artikel itu adalah penelitian di laboratorium, berbeda dengan praktik di lapangan atau hasil uji coba praktis di lapangan ya, yang membuktikan khasiatnya seperti itu. Misalnya daun pepaya bisa menurunkan gula darah ya, kita minum dulu, setelah itu kita uji dengan alat pengecek gula darah, turun nggak? Itu yang namanya penelitian berdasarkan kajian yang diuji coba di lapangan, dapat buktinya. Contohnya seperti daun sirih ini. Nah, ini sudah saya buatkan ya, ini saya buat kemarin sore yang ada di depan Bapak Ibu ini. Ini ada 3 kombinasi bahan sakti ini ya. Daun sirih dominan ya, komponen daun sirih paling banyak, ini 20 lembar ini. Daun sirih, kemudian daun pepaya, kemudian daun sambiloto. Ya, di blender jadi satu, kemudian diekstraksi selama 3 jam, lalu disemprotkan. Hasilnya apa? Hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Jadi kalau Bapak Ibu yang dengar tutorial-tutorial seperti ini untuk apa segala macam, percaya sama saya, itu yang tutorial-tutorial seperti itu ya, itu biasanya penyemprotan pada tanaman di mana ekstrak daun sirih ini dibuat, lalu disemprotkan pada tanaman yang nggak ada hamanya. Ya, coba aja Bapak Ibu lihat. Coba aja Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu lihat tutorial-tutorial itu, ya. Mana hamanya yang disemprot? Tanaman aja yang disemprot, ya. Terus nanti bisa mengendalikan apa segala macam. Ya, tanaman kosong yang disemprot, ya. Mana ada tutorial yang Bapak Ibu lihat disemprot ke hamanya? Kan nggak ada. Kita ini butuh anti hama, pestisida organik atau hayati yang kena kontak langsung ke hamanya. Kalau pengendalian, pencegahan, aduh udah kenyang kita dengan bahasa pencegahan. Kita ini sudah diserang. Seperti itu, bukan baru mau diserang, ini sudah diserang habis ini, tanaman udah habis. Kita butuh pengendalian untuk membasmi, bukan pencegahan omong kosong segala macam. Nanti saya tunjukkan buat Bapak Ibu ya. Jadi ini biar Bapak Ibu sadar saja ya, seperti itu. Sekarang saya akan tunjukkan fakta-fakta yang kemarin saya sudah semprot kemarin sore. Sekarang sudah siang ini, mau sore lagi. Kita lihat bukti-buktinya. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama, kita lihat. Nah, ini yang saya semprotkan kemarin sore. Mana ada efeknya? Ya, mana ada efeknya daun sirih ini? Daun sirih sudah dikombinasi daun pepaya sama daun sambiloto. Mana ada efeknya? Ini ada 2 daun yang diserang oleh kutu putih, ini bibitnya. Sebentar, saya ambil. Nah, ini tidak saya semprot ya, ini tidak saya semprot. Supaya apa? Supaya hari ini saya kasih perbandingan. Mana yang sudah kita semprot dan mana yang tidak kita semprot, supaya kita kasih perbandingan ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Ini sama saja ya. Ini disemprot nggak disemprot ya, sama saja. Jadi yang nggak disemprot ya, sebentar. Nah, ini yang nggak disemprot. Nah, ini yang nggak disemprot, sama saja. Sama saja. Itu masih segar bugar itu. Itu kalau kita pakai alat untuk bisa dengar suara mereka bilang, wah semprot lagi. Enak, bahannya enak, kami sudah makan bahannya. Tuh, dimakan sama mereka, bukan ditakuti tapi dimakan. Ini yang disemprot kemarin. Ya. Nah, ini yang disemprot kemarin. Mana ada, ya, mana ada. Hitam kalau dia mati itu dia hitam, rontok gugur sendiri ketiup angin. Ini mana ada, ini kutu ya, yang pertama ya. Ini aduh kalau belalang-belalang nanti Bapak Ibu tambah sedih lagi lihatnya. Ini kutu ini yang kita semprotkan kemarin. Mana daun sirih? Yang bilang jago itu, yang bilang ada kandungan fenol, kapikol ya, kemudian apa lagi, minyak atsiri, tanin, mana? Nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya ya.
Ya, mana ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ya, oh ini dia mau menghancurkan konten kita, mau menghancurkan video tutorial kita di YouTube atau artikel kita di Google atau di Facebook, Instagram. Bukan. Saya bukan mau membuktikan bahwa Anda itu salah, bukan. Saya ini korban Anda. Jadi kalau Anda berpikir bahwa saya mau menghancurkan Anda, nggak ada hancurkan. Justru saya ini nonton tutorial-tutorial Anda yang nggak jelas itu, makanya saya praktekkan dan hasilnya juga nol. Ya, jadi saya informasikan, saya angkat di permukaan. Jadi bukan saya mau menjatuhkan channel-channel Anda atau artikel-artikel Anda. Nggak ada maksud niat saya untuk itu. Saya ini korban. Saya lihat Anda semprot-semprot kok bagus sekali, saya coba ini hasilnya. Ya, kita pindah ke target berikutnya lagi yang kemarin saya semprot. Nah, kemudian itu, Bapak Ibu lihat. Ya, sebentar. Itu belalang tuh. Tuh, itu belalang yang kemarin saya semprot. Ya, masih beredar di sini juga. Kemarin dia di sini nih, di daun palem. Ya, hinggap di sini makan daun palem, saya semprot. Lompat-lompat dia mainnya di sini aja belalang-belalang ini. Nah, itu belalangnya tuh, ya, itu belalangnya. Nah, saya semprotnya sampai basah kuyup, ya, tuh, mana ada efek-efeknya, tuh, mau diguyur pakai air 1 ember juga percuma. Nah, tuh belalangnya masih aktif, ya. Ini yang kemarin saya semprot, lagi makan daun palem ini, saya semprot, lompat sana, lompat sini, semprot terus, lompat sampai nggak tahu. Nah, itu baru ketemu dia di sana, ya. Ada sekitar 3 ekor kemarin yang saya semprot semua. Mana ada? Ini bahannya masih sama seperti itu, ya. Jadi inilah kalau misalnya teori itu tidak dibuktikan, tidak dipraktekkan di lapangan, ya gini jadinya, ya. Kita lihat lagi deh, ini makin lucu. Kita lihat lagi ke yang sampel yang lain. Nah, baik Bapak Ibu, ini sampel selanjutnya. Ini Phytophthora, ya. Kebetulan kita punya kasusnya. Kemarin sudah saya bongkar juga. Kalau Bapak Ibu yang nonton video kemarin, ini saya bongkar bawang merah nih. Kulit bawang merah, kulit bawang putih diekstraksi selama 48 jam, 2 hari diekstraksi sampai warnanya merah pekat lebih dari teh. Kita semprot, ya, yang katanya pestisida nabati hayati organik segala macam apa dah itu, saya nggak penting itu. Hasilnya apa? Ini hasilnya, ya. Phytophthoranya makin bertumbuh. Jadi yang kemarin saya bilang di video itu, jangan-jangan kulit bawang merah itu, kulit bawang putih yang kita semprotkan pada jamur Phytophthora ini, ya, jamur patogen ini, Fusarium, jangan-jangan itu jadi makanan mereka lagi. Bapak Ibu semprot bukan membunuh, malah jadi makanan mereka, tambah subur dia, ya. Nah, ini sama kan? Nah, tuh, ya. Apa efeknya, ya? Ini saya semprot lagi nih, tuh, daun sirih nih, ya, mandi itu, saya semprot sampai basah kuyup. Kemarin kan semprotnya juga basah kuyup begini, hasilnya nol juga. Tuh, mau tambah lagi, saya tambah lagi tuh, sama aja. Nanti besok saya datang lihat lagi juga sama hasilnya. Ini yang kita ngomongin ini jamur, ya, jamur ini, ya, walaupun ya ini jamur yang sifatnya makro, ya, cendawan, ya, tetapi klasifikasikan ini jamur ini seperti itu, ya. Dia organisme yang tidak sekomplit serangga, yang tidak sekomplit kutu, ya. Yang punya sistem pencernaan yang baik, yang punya kekebalan tubuh yang baik. Ini jamur loh, ya. Jamur bakteri aja udah nggak bisa diantisipasi sama ini, apalagi kita ngomongin ulat. Seperti itu, ya. Jadi aduh, inilah kan, mumpung kita mempunyai banyak kasus penyakit seperti ini, kita jadi tahu seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, ya, saya informasikan, saya klarifikasi aja. Jadi bukan maksud saya untuk menjatuhkan informasi Anda, bukan. Seperti itu. Saya ini korban informasi Anda. Bedanya teman-teman yang lain yang menjadi korban daun sirih ini, semprot untuk bunuh hama katanya, itu cuma mungkin ya maki-maki di tempat mereka, di lahan mereka saja. Semprot hari ini, besok pergi hamanya tambah banyak, atau hamanya masih ada. Ya mungkin dia maki-maki aja di lahan. Tutorial omong kosong, hoax, tutorial nggak jelas, paling dia ngomel-ngomel aja. Nah, kalau saya kan saya sudah ngomel-ngomel. Sekarang saya buat buktinya. Seperti itu. Jadi kalau Anda bikin tutorial, bukan saja orang lain ikut, saya pun ikut ketipu juga. Jadi daripada saya ketipu dan saya diam aja, saya bikin aja tutorialnya sesuai dengan yang Anda buat kan, ya. Biar kita semua tahu. Nah, ini nanti sore kita datang, ini hifanya ini hifa, ya, atau tubuh dari jamur itu, bentuk fisik dari jamur itu. Jamur kan seperti cendawan, jamur makro, jamur besar. Kita lihat kan bentuk fisiknya seperti payung, seperti apa lain sebagainya. Di dalamnya itu hifa, benang-benang seperti ini. Nah, di dalam tubuh mereka itu hifa. Nah, ini hifanya nanti kering, ya, tubuh buahnya ini nanti kering, jamur ini, cendawan ini, kayak gitu lagi nanti dia. Bahkan bisa berkembang biak membentuk spora. Jadi seperti itu, ya. Ini bukan niat saya untuk menjelekkan atau apa segala, enggak. Saya cuma pembuktian bahwa saya adalah korban Anda dan jangan lagi ada korban-korban yang lain, ya. Jadi sudahlah dengan tutorial-tutorial seperti itu, sudahlah. Kalau Anda mau bikin tutorial atau Bapak Ibu yang lain mau bikin tutorial informasi, buat dengan pembuktiannya seperti itu biar lebih enak kita ininya, ya. Oke, jadi baik, saya lanjut lagi ke informasi yang lain. Semoga ini dapat membantu dan menginspirasi kita semuanya, menambah referensi. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman.
sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.